Wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Ibu Elia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu semuanya, apakah semuanya hadir? Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Apakah anak-anak ibu tahu apa materi pembelajaran kita hari ini? Ya, materi kita hari ini yaitu tentang legenda. Nah, legenda itu adalah cerita rakyat yang sudah tersebar luas di dalam masyarakat. Nah, cerita legenda ini merupakan dapat diartikan sebagai asal-usul suatu tempat atau daerah yang memiliki sejarah. Nah, di Indonesia ada banyak sekali berbagai macam legenda yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya saja di dalam Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat ada banyak sekali macam-macam legenda. Contohnya saja seperti legenda Malin Kundang, Jam Gadang, Bukit Tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu ada legenda tentang Bujang Paman. Nah, silahkan anak ibu dengarkan ya cerita ibu tentang Bujang Paman. Alkisah di suatu tempat di Solo, Minangkabau, Sumatera Barat, memerintah seorang raja yang bernama Raja Anyai. Sang raja terkenal gemar berjudi dan berperilaku buruk. Jangankan kepada orang lain, terhadap keluarga sendiri, ia pun sanggup berlaku kejam. Raja Anyayo memiliki seorang istri yang bernama Putih Bungsu. Putih Bungsu memiliki saudara laki-laki, namun mereka telah lama merantau. Mereka memiliki usaha yang cukup berhasil di perantauan, namun karena kesibukan, mereka pun tidak lagi sering berkunjung ke kampung halamannya. Pada suatu hari, saudara-saudara Putih Bungsu pulang untuk melepas rindu kepada adiknya dan kampung halaman. Mengetahui bahwa saudara-saudara Putih Bungsu memiliki banyak harta dan telah pulang ke kampung halaman, Raja Anyayo memiliki rencana jahat untuk meracuni saudara-saudara Putih Bungsu. Dengan racun ini, saudara Putih Bungsu akan mati dan harta mereka akan jatuh ke tangan Putih Bungsu. Dengan demikian, aku bisa lebih leluasa mengambil harta-harta itu. Akhirnya Raja Anyayo berhasil meracuni saudara-saudara Putih Bungsu. Mereka tewas. Dan seluruh harta mereka diwariskan kepada Putih Bungsu. Sejak kematian saudara-saudara Putih Bungsu, Raja Anyayo sering meminta dan menguasai harta istrinya. Harta tersebut ia gunakan untuk berjudi dan selalu saja kalah. Semua permainan judi yang dilakukan Raja Anyayo menggunakan seluruh harta istrinya. Hingga akhirnya harta itu pun habis. Raja Anyayo pun marah kepada istrinya karena harta tersebut habis. Raja Anyayo pun meminta kepada pengawalnya untuk membawa istrinya ke hutan. Putih Bungsu pun menangis karena Raja Anyayo mengusirnya dari kerajaan. Di perjalanan menuju hutan, Putih Bungsu menangis karena sedih mengingat perlakuan suaminya, yaitu Raja Anyayo. Di hutan, Putih Bungsu merasa iba
karena rasa Raja Anyayo tidak mengetahui kalau dirinya sedang mengandung. Buah hatinya bersama Raja Anyayo saat itu berusia 2 bulan. Putih Bungsu pun berusaha kuat dan tegar menghadapi ujian ini. Kehadiran Putih Bungsu di hutan ternyata menarik perhatian hewan-hewan penghuni hutan tersebut. Hewan-hewan pun heran dengan kehadiran seorang manusia. Karena perlakuan Putih Bungsu kepada hewan-hewan itu baik dan penyayang hewan-hewan pun jinak dan akrab dengan Putih Bungsu. Hewan-hewan itulah yang menjadi sahabat dan banyak membantu Putih Bungsu selama hidup di dalam hutan. Hingga di suatu pagi yang cerah, Putih Bungsu melahirkan anak laki-lakinya yang sangat sehat. Bayi laki-laki itu diberi nama Bujang Paman. Hewan-hewan sahabat Putih Bungsu menyambut kehadirannya. 8 tahun kemudian, Paman tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria, kuat, lincah, berhati mulia, dan sangat menyayangi hewan-hewan tersebut. Bersama sahabat-sahabat hewannya, Bujang Paman mencari buah-buahan, umbi-umbian, juga sayur-sayuran untuk dimakan bersama ibunya. Hewan-hewan itulah yang mengajari Bujang Paman cara-cara memanjat pohon, memilih buah, umbi yang bisa dimakan. Namun, setiap sore setelah bermain dengan sahabat hewannya, Bujang Paman iri kepada mereka. Melihat kelinci, rusa, kancil, semuanya pulang bersama ayah dan ibu mereka. Hal tersebut membuat ia penasaran. Bujang pun bertanya kepada ibunya, apakah ia memiliki seorang ayah atau tidak. Dan ibunya menjelaskan kepada Bujang bahwa ia juga memiliki seorang ayah. Ibu Bujang pun menceritakan kepada Bujang tentang ayahnya, yaitu Raja Anyayo. Dan Bujang pun senang sekali mengetahui bahwa dia memiliki seorang ayah dan ingin mencari ayahnya ketika besar nanti. Sejak Bujang mempertanyakan tentang ayahnya kepada Putih Bungsu, setiap hari pikiran Bujang Paman dipenuhi oleh bayang-bayang seorang ayah yang ia dambakan. Bujang Paman pun tetap menjalani hari-harinya dengan belajar dari alam yang membuatnya bijaksana. Di suatu waktu, Bujang Paman melihat seekor harimau yang selalu mengikutinya dari kejauhan. Sebenarnya hal itu cukup lama ia perhatikan, bahwa seekor harimau yang sering melihat Bujang Paman dari kejauhan. Secara diam-diam, harimau itu pun sering mengawasi Bujang Paman tanpa menampakkan diri. Bujang Paman pun cukup, namun harimau itu tidak pernah melakukan hal buruk pada dirinya. Hingga di suatu hari di hutan, Bujang mendengar ada seorang yang minta tolong. Bujang pun melihat seorang nenek yang sedang tertimpa kayu besar. Bujang pun menolong nenek tersebut dari kayu yang menimpanya. Nenek tersebut berterima kasih kepada Bujang karena telah membantunya. Setelah sampai di kediamannya, Bujang Paman dan ibunya merawat Mande Rubiah dengan baik. Selama berhari-hari tinggal bersama Bujang Paman dan ibunya Putih Bungsu, Mande Rubiah merasa tersentuh hatinya dengan kebaikan Bujang Paman dan ibunya yang telah merawatnya. Luka di kaki Mande sudah membaik. Karena kebaikan mereka, sebentar nenek lagi tersebut Mande mengajak akan Putih segera Bungsu sembuh. dan Bujang Paman untuk tinggal bersamanya. Tidak boleh lagi bekerja di rumahnya. sendirian di dalam hutan. Putih Bungsu pun Karena aku setuju punya sahabat yang untuk bisa tinggal di membantu rumah Mande Mande Rubiah. tersebut. Akhirnya, berangkatlah mereka dari hutan tersebut. Bujang Paman dan Putih Bungsu pergi meninggalkan hutan, menuju tempat tinggal baru mereka di rumah Mande Rubiah di pinggir kampung. Bujang Paman merasa berat sekali perpisahan dengan para sahabatnya. Namun demikianlah kehidupan.
ada pertemuan dan juga ada perpisahan. Bujang Paman pun mengerti tentang makna pertemuan dan perpisahan sebagai pelajaran hidupnya setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Akhirnya mereka sampai di pinggir kampung. Inilah kali pertama Bujang melihat sebuah rumah itu. Ia merasa terkesan dan tidak sabar segera ingin sampai dan masuk ke dalam rumah Mande Rubiah. Putih Bungsu dan Mande Rubiah berjalan santai sembari tersenyum melihat kebahagiaan Bujang Paman. Banyak hal yang diajarkan Mande Rubiah kepada Bujang Paman selama ia tinggal bersama. Mande Rubiah pun menganggap Bujang Paman seperti cucunya sendiri. Mande Rubiah, Putih Bungsu, dan Bujang Paman bercocok tanam di ladang Mande. Mereka menanam tomat, kentang, cabai, dan banyak lagi untuk dijual di pasar. Setiap akhir pekan, mereka ke pasar untuk menjual hasil ladang mereka. Di pasar itulah Bujang Paman belajar bersosialisasi dengan masyarakat. Dalam waktu yang cepat, Bujang Paman dekat dengan orang-orang kampung karena kebaikan, kepandaian, dan keramahannya. Ia lihai dalam berdagang serta jujur. Masyarakat kampung menyukai Bujang Paman. Seiring berjalannya waktu, Bujang Paman tumbuh menjadi sosok pemuda yang gagah dengan kejujuran, kepandaian, dan kepeduliannya terhadap sesama. Ia juga teladan bagi masyarakat kampung. Selama berjualan di pasar, Bujang Paman kerap bertemu dengan anak-anak yang pergi berbelanja ke pasar dengan ayahnya. Hal inilah yang membuat keinginan Bujang Paman semakin kuat dan untuk bertemu dengan ayahnya, yaitu Raja Anyayo. Dengan penuh pertimbangan, Bujang pun akhirnya mengutarakan kepada Putih Bungsu, ibunya, tentang keinginannya untuk merantau dan mencari ayahnya. Bujang Paman pun akhirnya mendapatkan izin dari ibunya untuk pergi merantau. Ia berpamitan kepada Putih Bungsu dan juga Mande Rubiah. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Bujang Paman pun akhirnya melihat negara asalnya, di mana ayahnya sebagai raja. Namun tiba-tiba ada seorang yang meminta tolong. Ternyata itu adalah seorang perampok. Bujang Paman pun membantu gadis itu bersama ayahnya dan menyerang para perampok. Para perampok pun pergi meninggalkan Bujang Paman. Ayah bersama gadis itu berterima kasih kepada Bujang Paman. Bujang Paman pun mengatakan kepada ayah gadis itu bahwa ia ingin pergi ke Solo. Kemudian ayah gadis itu juga mengatakan bahwa mereka ingin ke Solo juga dan ia memberikan tumpangan kepada Bujang Paman. Sesampainya mereka di Solo, Bujang Paman membantu Putih Retno Ali dan ayahnya yang berjualan kain di pasar. Selama beberapa hari, membantu berjualan bersama Putri Retno Ali dan juga ayahnya. Bujang Paman disukai banyak masyarakat Solo atas keramahannya dalam berdagang. Dia pun suka membantu orang-orang membutuhkan pertolongannya. Raja Anyayo tiba-tiba muncul dengan ramah. Raja Anyayo pun memperkenalkan dirinya kepada Bujang Paman bahwa dia adalah seorang raja di kota Solo. Raja Anyayo marah kepada Bujang Paman karena telah menggagalkan perampokan yang telah ia rencanakan. Raja Anyayo meminta pengawalnya untuk menangkap Bujang Paman dan membuangnya ke hutan. Bujang Paman pun dihajar oleh prajurit ayahnya. Bujang Paman sama sekali tidak memberikan perlawanan kepada prajurit ayahnya. Namun rasa kecewa ternyata lebih perih. Ia memulai membenarkan kata-kata ibunya bahwa ayahnya bukanlah orang yang baik.
Bujang paman merasa kesakitan karena serangan dari prajurit ayahnya. Tiba-tiba bujang paman melihat seekor harimau yang sedang mendekatinya. Bujang paman pun mengira bahwa harimau itu ingin memakannya. Ternyata harimau itu hanya ingin membantunya. Karena bantuan dari harimau itu, bujang paman pun sembuh dari lukanya. Bujang paman pun berpikir untuk pergi ke kota Solo lagi untuk menghadapi Raja Anyayo. Di kota Solo, Raja Anyayo meminta kepada penduduknya untuk menyerahkan harta mereka. Ketika di Solo sudah sampai, bujang paman pun menghentikan niat dari ayahnya. Bujang paman pun menjelaskan bahwa dia adalah anak dari Raja Anyayo, putra dari Putih Bungsu. Raja Anyayo pun marah kepada bujang paman dan mengatakan seharusnya dia membunuh ibunya sekalian bersama saudara-saudaranya. Raja Anyayo mengambil pedangnya untuk membunuh bujang paman. Namun setiap serangan yang dilakukan oleh Raja Anyayo dapat dihindari oleh bujang paman. Namun ia tidak pernah membalas serangan dari Raja Anyayo. Serangan Raja Anyayo benar-benar berbahaya. Hal itu membuat masyarakat mencemaskan keselamatan bujang paman. Bujang paman menghindar dan akhirnya tetapi ketika Raja Anyayo hendak menyerang bujang paman menghindari dan akhirnya Raja Anyayo terjatuh ke jurang. Akhirnya Raja Anyayo tewas disaksikan oleh rakyatnya, dan bujang paman adalah satu-satunya pewaris kerajaan. Bujang paman pun menangis melihat ayahnya yang sudah tewas. Penduduk pun memilih bujang paman sebagai raja di kampung tersebut. Begitulah akhir dari perjalanan perantauan bujang paman mencari ayahnya, Raja Anyayo. Akhirnya bujang paman menggantikan posisi ayahnya untuk menggantikan kerajaan dengan arif dan bijaksana, sederhana dan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak ibu, dari cerita ibu tadi, itulah dia tentang legenda bujang paman. Nah, dari cerita yang ibu ceritakan panjang lebar tadi, dapat kita ambil pesan moral dari cerita tersebut, yaitu pesan moral dari cerita yang ibu ceritakan dapat kita ambil kebatilan, kesewenang-wenangan, betapapun kuatnya akan tetap tumpas dan dikalahkan oleh kebenaran. Nah, kesabaran akan menuai kebahagiaan di kemudian hari. Nah, anak-anak ibu, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah kata dariku, ibu minta maaf. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.